Posisi saya dulu main di kiper, Pak. Tapi belakang gawang. Oke, halo dengan si Kambal, bertemu dengan mata yang indah ini. Tapi udah tahu lah kalian siapa ya. Ya mungkin aku kenal beliau nih lah salah. Ya. Dokter Indra. Dok, Siap. nggak pakai marga dok ya? Hah? Nggak pakai marga? Nggak ada. Memang kita Melayu, Jawa? Minang kita. Oh Minang. Waduh, jualannya lancar terus berarti ini. Jual sate kita. Jual sate. Dok, gimana dok? Ya, siap. Kira-kira baru-baru ini aku ngelihat sebenarnya si dok dengan Bola Hita ya, dengan AJP, dengan Bogel, kawan-kawanku juga sih sebenarnya ya. Itu ada sebuah perayaan ulang tahun atau apa sih dok? INF Medical apa sih? Jadi bukan perayaan ulang tahun dan sebagainya tepatnya. Jadi judul acara kita kemarin adalah INF Berbagi. INF Berbagi. Jadi INF Berbagi tadi konsep acaranya adalah setiap manusia itu pasti mendapatkan rezeki. Betul. Ketika kita mendapatkan rezeki, ada sebagian rezeki kita yang harus kita sisihkan, Sepakat. harus kita bagikan kepada adik-adik kita yang mungkin lebih berhak. Makanya ada banyak anak panti asuhan juga gitu dok ya. Sebenarnya bukan anak panti asuhan, melainkan anak yatim piatu lah ya. Betul. Biar kuat tuh, biar kuat. Udah. Jadi kita berbagi dengan anak-anak yatim piatu. Jadi bukan suatu event yang besar sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita adakan di lokasi mereka, Ya. pastikan mereka pasti berpikir auranya masih di sini-sini Iya, aja iya. gitu kan. Jadi kita ingin berbagi dengan mereka, merayakan sesuatu, itu adalah harinya mereka. Itu harinya mereka. Kalau misalnya di perusahaan itu bisa disebutkan seperti CSR ya. Ya, dana CSR. Dana CSR. Jadi yang saya agak besar terakhir Agak ini, besar. Mbak. Bulat kita jadi ya. Agak mundur lah gue biar. Boleh. Jadi sebenarnya kita berbagi di sana. Jadi di samping dari berbagi itu tadi ada juga kajian agamanya juga di dalam. Ada tausiah dari ustadznya, kemudian ada doa. Jadi itu untuk kita berbagi rezeki kita, kemudian juga untuk kita saling mendoakan. Ya. Kita mendoakan mereka selalu bahagia, sehat, mendapatkan rezeki. Begitu juga dengan ya kita semua, baik saya, Amin. keluarga besar saya, Amin. teman-teman saya beserta tim dan ustadz yang ada serta adik-adik di sana. Jadi intinya di situ sih. Kalau tentang kenapa ada Bogel, kenapa ada AJP, saya dan AJP kami punya tim futsal yang di Bandung Futsal Lita. Ya. Kita satu visi, kita juga join di sana beserta dengan Bu Caca. Ya, Bukan Caca Caca Andika bukan ya? Bukan. Ibu itu ya. Caca Marica. Oi. Maaf Bu ya. Iman punya kerjaan ini. Jadi Bu Caca istrinya Bang Abdi. Istrinya tulang. Jadi situ. Nah, di sisi yang lain kan INF juga ada berafiliasi dengan beberapa klub sepak bola. Itu mau kutanya juga. Jadi kebetulan salah satu dedengkotnya di situ ada Bogel Ya, benar. yang di Arasit. Kita juga ada di Karo United Ya. dan kebetulan alhamdulillah Bu manajer juga hadir kemarin. Iya. Juga di PSDS kita ada Dokter Nurul Iswansah, Dokter Koko. Ya, adalah satu lagi lah, tidak usah disebut lah. Iya, di salah satu klub juga. Di Liga Indonesia juga. Wow, keren. Jadi sebenarnya INF ini bergerak hanya di bidang fisioterapi saja. Cuman Itu gimana? Kasihan aku lama-lama. Iya, capek juga dong. Capek juga kok. Enggak lah dong. Gimana kira-kira? Itu memang kan INF ini sebenarnya fisioterapi saja atau bergerak di bidang apa saja sih dok sebenarnya? Kita INF tadi, kita awal mulanya saya bentuk INF tadi, pengetahuan awal mulanya tentang sports medical di Sumatera Utara secara umumnya itu masih belum begitu aware lah kalau saya bilang ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang
cedera bawa tukang kusuk, cedera bawa tukang kusuk. Betul betul. Tapi bukan berarti tukang kusuk tadi itu nggak baik, bukan. Oke. Tapi masing-masing pasti ada porsinya. Iya. Ada porsinya. Jadi si measure, si fisio, si medis, baik dokter maupun nurse di situ, itu jadi satu tim. Oke. Jadi untuk perawatan penyembuhan pemain itu dari hulu ke hilirnya itu satu frekuensi semuanya. Siap. Jadi ada beberapa pengetahuan medis yang bukan mungkin sih, dan memang pengetahuan medis itu terus berkembang. Oke. Saya sendiri juga masih terus belajar karena saya juga masih bodoh gitu. Alam rendah aja Jadi, dokter nih. kita masih belajar supaya tujuannya apa? Satu, kita pingin Sumatera Utara ini juga lebih maju. Jangan mau kalah sama yang di Jawa. Jawa itu dia udah luar biasa tentang sports medicalnya. Mereka berlomba membuka rehab medis sport. Oke. Mereka berlomba fisioterapinya untuk menjadi terapis sport. Iya. Tapi kalau kita di sini, kita masih berorientasi, kita berbeda. Masih hanya fokus di mana yang ada yang rame, di situ kita yang bakal fokuskan gitu. Iya. Sama seperti kalau rumah makan di mana rame di situ Situ aja betul, gitu. betul. Nah, itu yang sebenarnya kita membuka wawasannya di sana. Termasuk yang paling utama adalah jangan ada gender. Jangan ada perbedaan gender Ya. antara pria dan wanita di sini. Oke. Jangan berpikir wanita nggak bisa kerja di sport. Salah. Ya terbukti di Rasid sendiri saya menempatin 2 fisioterapi sport saya itu wanita dua-duanya. Manda satu. Ira dan Nabila. Oh, Ira dan Nabila ya. Jadi tujuannya apa? Ya biar orang juga tahu bahwa wanita juga punya kualitas sebenarnya. Mungkin itu. Siap. Nah, itu kan awalnya Dok, INF ini kan lebih ke ya karena aku dulu pernah bagian dari MCL ya, Dok ya. Ya. Ketemu juga dengan teman-teman fisio juga di situ. Salah satu banyak cewek cowok udah ketemu lah, Dok. Itu gimana awalnya itu bisa akhirnya dari MCL kemudian tiba-tiba masuk ke klub profesional gitu. Gimana sih, Dok, awalnya itu? Oh, jadi MCL adalah partner kita. Jadi INF tadi selain dengan beberapa klub sepak bola profesional dan amatir tadi, kita juga membantu event-event sepak bola amatir kita ada di Medan itu ada 2 kita support. Kemudian juga cabang olahraga lain juga kita bantu. Oh, jadi bukan hanya bola sepak aja, bukan kulit bundar itu aja. Bola basket kita bantu juga. Oke. Bahkan dari tim visionya saya juga itu juga ada handle beberapa dari cabang yang lain. Futsal. Oh iya kemarin bela futsal ada diri. juga. Iya. Ada. Betul. Jadi sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu nggak kalah sama Jawa. Siap. Dan supaya mental anak-anak Sumatera Utara juga naik. Oke. Itu sih. Ya karena kita wawancara pertama juga dulu Sikambal awal-awal kan, Dok, dokter narasumber yang luar biasa kan, Dok. Jadi banyak dapat pujian juga. Enggak kan? Benar kan, dapat banyak pujian juga. Kan dibilang orang dokter kan dulu kayak banyak kalau kasih pemain kemarin apa sih kalimatnya, lupa aku udah lama kali, Dok, 2 tahun yang lalu tuh kalimat pemain ada tuh, dokter bantu akulah segala hal positif lah mungkin. Nah pertanyaannya, Dok, tadi dokter bilang perbedaan Jawa dan Sumatera sebenarnya gara-gara apa? Karena memang jurusan pendidikan di Sumatera yang masih sedikit, atau memang klub-klub itu yang mungkin tidak begitu apatis terhadap fisioterapi dan lain sebagainya, lebih percaya kepada tanda kutip tukang kusuk tadi, atau gimana kira-kira, Dok? Kalau saya lihat justru yang sekarang ini Sumatera Utara juga sudah mulai menjadi kiblatnya sports medical. Kalau tidak, nggak mungkin senior saya Abang Da Asep yang notabene fisioterapis tim nasional membuka klinik fisioterapi juga di Medan. Oh gitu. Dia sudah buka di salah satu daerah di kota Medan. Kalau dia berpikir non profitable ini kota Medan, pasti dia nggak bakal buka di sini gitu loh. Itu yang poin pertamanya. Kedua, kenapa Jawa lebih duluan berkembang daripada Sumatera? Mungkin perihal mindset aja, pola pikir saja kalau saya bilang. Pola pikir orang berpikir ya kalau kita berbicara tentang rehab medis lebih banyak mana sih? Kalau dulu kalau kita bilang event-event sport di kota Medan itu minim. Iya. Ya kan? Jarang yang mau terbuka pikirannya untuk membuka kompetisi amatir. Kalau tanpa dimulai dari Bandung Super League ya? Iya, Bandung Super League. Super League. Kalau tanpa Bandung Super League mungkin tidak ada yang MCL maupun MPL dan sebagainya gitu. Tapi telah berhubung dengan sudah mulai banyaknya tadi, akhirnya
pemain-pemain amatir maupun pro tadi sudah mulai teredukasi. Sadar Bahwa sendiri kalau juga, ya. misalnya dengan cedera, ini harus pergi tahapannya begini, Iya, dia iya. harus pergi ke dokter mana, harus pergi ke fisio mana, Iya, iya. harus pergi ke mesiar mana gitu. Oke. Karena kalau misalnya ketika dia lagi cedera, kemudian langsung dikusuk di area sakitnya tadi, yang ada justru melebarkan area radangnya, Oke. memperlama penyembuhan. Penyembuhan justru ya. Karena yang paling penting starting point. Ketika dia cedera, dia harus jelas awal mula menyembuhkannya bagaimana. Iya, Kalau iya. kita salah tahapannya, otomatis durasi dia cedera makin panjang. Game panjang, betul. Kalau semakin panjang, Iya. kalau kita bermain di klub profesional, Ya. klub pasti rugi. Rugi lah. Karena pemain sudah dibayar. Bergaji buta jadinya. Ya nggak buta-buta kali lah. Ya, 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 Agak ya, mencem sikit. Mungkin di situ. Ya, dok. Saat ini sedikit lah dok mungkin. Dokter mungkin terlihat di Karo United nih sekarang. Ya. Posisi tetap sebagai tim dokter kah atau? Aduh, Anda mancing-mancing. Posisi saya dulu main di kiper, Pak. Tapi belakang gawang. Anak bola jatuhnya ya. Anak bola. Agak besar muka aku. Betul, sih. ya. Ah. Capek Bapak masih gini kan, Pak? Capek Pak. Dan kali modal, Pak. Pakai tripod, Pak. Dulu aku punya kamera, cuma bulan-bulan benci aku jadinya. Kalau puji 9 juta aku beli itu dok, benci aku dok. Kita kayak gini bagus ya, kayak lagi di mana-mana gitu ya. Ya memang kita lagi makan ini dong. Kita lagi di The Hill ya. Iya, dia ada bengau-bengau. Itu bangunnya tapi nggak hidup gitu. Berdiri aja di situ. Kalau kalian dengar ya macam The Hill lah betul. Jadi ada juga tempat foto-foto ujung sana. Jadi pertanyaan tadi wajib dijawab ya. Ya terserah dokter. Jadi posisi di Karo tetap bertanggung jawab di bidang medisnya tadi, Siap. di medical officernya tadi. Di sisi yang lain alhamdulillah dikasih amanah untuk jadi wakilnya Kak Pipin. Wih, wakil manajer. Buat pemain Karo. Baik-baik kalau mau bonus cair ya. Tiba-tiba. Dok, sedikit lah dok. Mungkin ini oke, makasih banyak dok informasi bahwasanya mengedukasi juga lah buat kita ya bahwasanya ya boleh-boleh aja sih ke tukang kusuk tapi tahu dulu penyakitnya apa, tahu dulu benturannya bagaimana sehingga cederanya juga bisa lebih cepat pulih gitu dok ya. Tapi teringat ada kantor di mana sih kalau di Medan dok? Kantor mana nih? Kantor INF ya? Oh, Misalnya nanti pengen tunggu tanggal mainnya. Oh, Kita akan oke. buka home of INF. siap, Kita akan announce di sana. siap. Kemudian sekali lagi digarisbawahin tentang tukang kusuk tadi ya. Tukang kusuk bukan nggak baik, Ya. baik. Justru tanpa mereka kita semua juga nggak ada apa-apanya gitu. Iya, Kalau iya. mereka nggak bisa merilis otot pemain kita, Iya, betul. ya selesai juga kita Iya, iya. gitu loh. Itulah master tadi ya kalau di kita ya dok ya. Ya, jadi bagaimana kita menjadi satu unity, jadi menjadi satu kesatuan. Ngeblend jadinya dok ya. Iya. Dok, satu dok, itu yang ada si Arya Bimo tuh yang kertek-kertek itu termasuk bagian kita juga nggak dok itu? Kalau itu dalam dunia medis namanya chiropractic. Chiropractic. Jadi itu balik lagi ke masing-masing individu ya. Oke. Ada yang menyebutkan bahwa yang namanya chiropractic itu hanya temporary. Temporary. Jadi hanya pengalihan isu sementara. Kalau misalnya kita tidak memperbaiki habit, Iya. bakal berulang kembali. Jadi sama seperti orang yang ada operasi, Iya. dia operasi lasik. Tadi Oke. dia pakai kacamata, operasi lasik, akhirnya dia nggak pakai kacamata. Iya. Bukan berarti dia nggak pakai kacamata selamanya. Betul. Kalau misalnya dia masih baca di tempat yang gelap, Gelap. baca sambil tiduran ya, Tetap orang balik. optik pun senang. Iya, Karena pasti iya. bakal berkunjung ke optik Betul. tadi. Duit cuan gitu. Oh gitu. Tapi memang karena kan kalau aku lihat aku tonton kereta ada yang misalnya dia nggak bisa ini tiba-tiba dikeretekin gitu, tiba-tiba udah bisa langsung nggak sakit gitu. Kalau jumpa pada ahlinya bagus. Oh, itu pula Tapi ya. kalau misalnya nggak jumpa pada ahlinya, resiko karena di spine kita, di tulang belakang kita tuh banyak wire-wirenya. Oh iya, benar. Aku benar dengar gitu juga. Salah senggol sedikit wire-nya Selesai. ya kejepit gitu. Kalau udah kejepit ya resikonya korslet. Kalau udah korslet ya kalau nggak tengkak lumpuh gitu. Jauh-jauh lah itu dok. Makanya kita bilang kita sebagai manusianya kita harus pintar. Iya. Pintar untuk memilih, pintar untuk memutuskan. Siap. Jadi bukan berarti dia
si chiropractic ini jelek, tulang ini jelek. enggak, ya. Kita harus pintar kapan kita harus pergi ke tukang tusuk, Iya, iya. kapan kita harus pergi ke chiropractic. Siap. Karena kalau seorang fisioterapi sendiri juga biasanya dia mengetahui tentang ilmu chiropractic tadi. Oh. Tapi bukan berarti itu menjadi senjata andalan dia. Oh. Jadi bisa kita bilang nih chiropractic ini dia membuat kita lebih lega. Iya, 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 iya. Karena tadi yang dia mengganjel dia bakal rilis. Siap. Sama kayak orang habis dimasas, Iya. pegel-pegel habis dimasas, dia bakal Relax lagi. relax, dia bakal ngerasa wah enak gitu. Sama gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia juga nggak bener dia ngejalaninnya, bakal balik lagi, ototnya bakal kejang lagi, tulang-tulangnya bakal berserak lagi, ya gitu-gitu aja terus sampai tadi kucing kumisnya tumbuh di kuping gitu ya. Gitu. Dok,